Insya Allah bisa. Oh iya, oke. Mungkin kayak slide gitu, view-nya bisa nggak? Apa nih? Satu page, nah gitu. Ya, Udah bisa nih, Kang Dana? ya, siap. Ya, langsung aja. Baik, saya mulai buka dulu ya, Kang Dana. Oke, mangga, mangga Mas Agus, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Pada hari ini kita kedatangan tamu, desainer ya, Kang Dana. Memang agak unik karena kenapa kok ITB mengundang Kang Dana, karena ternyata desainnya bisa dibuat untuk pengembangan teknologi ya Kang Dana. Kita pernah Ya, betul. melakukan beberapa hal, nah tapi minimal ini apa yang bisa dikembangkan baik untuk SMK Tata Busana maupun SMK yang berbasis teknologi tentunya. Itu yang menjadi awalan yang baik menurut kami. Kang Dana silahkan langsung aja untuk memaparkan Kang Dana dan ininya ya, DFI Fashion Industry. Silakan Kang Dana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sebelumnya pada teman-teman dari PPITK ITB, kemudian dari teman-teman dari Parahyangan, dan tentunya dari teman-teman dari SMK seluruh. Suaranya kecil, Pak. Ya, Suaranya kecil. Kecil Kang Dana. udah dengar ya. Halo, halo. Nah, iya, Pak. Ya lumayan nih Kang Dana. Oke. Terima kasih Mas Agus yang mewakili dari PPITK ITB, kemudian dari Universitas Parahyangan, serta tentunya teman-teman dari SMK di seluruh Jawa Barat. Oke, mungkin kita nggak perlu banyak waktu aja, mungkin lebih banyak diskusinya ya Teh ya. Ini akan saya coba bahasanya saya tuh uplifting tuh menyemangati ya, menyemangati. Jadi kita dalam hidup tuh misalnya saya hobi menggambar, saya membuat desain, saya membuat produk, ini bisa menyemangati. Maaf Pak, suaranya kecil. Iya, oke Mbak. Udah dengar Mbak suaranya? Halo, Mas Agus? Ya, Pak. Bagus suaranya, Pak. Bagus, tapi lama-lama kecil nih Kang Dana. Halo. Ya, suaranya bagus, tapi lama-lama kecil gitu-gitu. Oke. Ya, oke. Materi kali ini pengenalan dulu aja buat teman-teman, ibu-ibu yang insya Allah mungkin sampai ya 15 sampai 30 menit ke depan kita diskusi ya. Nah, kebetulan kalau saya pribadi emang profesi desainer, profesinya aja ya. Tapi basically emang saya belajar membuat konsep desain, membuat baju, membuat pengembangan di marketingnya, sampai pengembangan sektor yang korelasinya dengan fashion. Nah, ternyata di fashion itu tidak hanya di baju ibu-ibu dan teman-teman di sini. Jadi banyak sekali, mungkin di uplifting di cover pertama itu mungkin teman-teman bisa lihat bahwa yang di atas ini adalah brand designer lah ya gitu ya. Tapi sebenarnya kembali tadi karena basically tidak di fashion, karena lebih ke ke entrepreneur gitu. Jadi akhirnya dari sini, dari fashion saya bisa ngembangin beberapa industri. Nah, kalau ini mungkin kalau 30 menit kayaknya terlalu pendek waktunya, jadi kita singkat aja. Mungkin kita bicara fashion dulu. Jadi yang pertama, saya mengembangkan DFI Fashion Industry. Itu sebuah industri fashion berskala garment gitu. Karena ya saya pernah juga menghandle beberapa garment di
Bandung gitu ya, Barman ekspor. Jadi pola pikirnya kita emang mindsetnya emang dibuat lebih global gitu loh. Makanya lahir DFI Fashion Industry. Nah, di DFI Fashion Industry kita juga menerima menerima order desain, kita menerima order pekerjaan garment juga, dan mendevelop brand-brand teman-teman yang akan mau kita ajak kerjasama misalnya gitu. Dan kita pun juga ada beberapa brand yang kita rilis dari DFI Fashion Industry ini, mulai baju anak, baju muslim, terus sampai kita juga bikin baju-baju buat film, teman-teman. Jadi mungkin misalnya sekarang kita juga lagi bikin film tentang hijab cinta. Nah, itu dikira sama teman-teman di grupnya DFI itu, mungkin di kolom ini, di kolom yang ujung ya, yang kedua tuh di bawah dana tuh. Nah, oke, mungkin sekarang seperti itu. Jadi emang fokusnya emang mengembangkan brand dan industri fashion, terutama di pengembangan produksinya gitu. Itu. Terus kemudian kita juga setelah dari DFI Fashion Industry, kita juga membuat satu wadah ya semacam butik begitu ya, atau toko kecil gitu ya, namanya Fashion Fantasy World. Nah, itu juga sama. Jadi hasil dari DFI Fashion Industry, entah dari barangnya dari teman-teman klien atau dari brand kita sendiri, nah kita tampung di butik yang tadi namanya Fashion Fantasy gitu. Nah, di situ ada beberapa brand-brand kita juga gitu kan. Nah, kemudian setelah jadi masuk di butik, kita membuat sebuah perusahaan lagi. Nah, lebih ke advertising. Jadi advertising itu lebih bagaimana sih mengkomunikasikan si produk itu ke pasar gitu kan. Jadi lebih mengkreat pasar dari kacamata bahasa visual, bahasa komunikasi gitu. Tapi tentunya juga saya nggak mungkin bekerja sendiri di sini. Jadi makanya saya sengaja menciptakan beberapa grup. Itu memang kita bahasanya kita selalu membuka peluang kerjasama, kolaborasi. Nah, intinya pokoknya bisa win-win solution aja. Nah, apalagi kondisi saat ini ya, teman-teman, kondisinya kan nggak mudah lah. Apalagi ya seperti kami gitu ya, teman-teman pengusaha udah sangat kondisinya sangat memprihatinkan. Tapi kalau dari semangat sih kita terus bersemangat terus ya, karena kan salah satu kunci hidup kita sukses kan tetap berpikir positif dan bersemangat terus gitu kan, gitu. Oke, terus yang slide yang di letter yang kedua ini ada pada kembang. Nah, pada kembang tuh saya juga ciptakan juga perusahaan, tapi nggak ada hubungannya juga sama fashion langsung, tapi minimal ini orientasinya si produk maaf, yang pada kembang agrobisnis ini orientasinya perusahaan makanan Ibu, makanan minuman. Jadi kita meng-create sebuah agroindustri gitu loh. Saya bukan orang bukan petani, tapi saya dan teman-teman di komunitas di Pada Kembang tuh punya punya lahan, punya tanaman yang kita bisa sama-sama kembangkan lah gitu kan. Nah, kebetulan kalau saya pribadi gitu ya, selaku salah satu founder di sini kan, lebih banyak jaringannya tuh kan uh, tidak satu lapis gitu. Jadi ada beberapa lapis. Jadi artinya saya bisa masuk di beberapa komunitas gitu, Ibu. Ya teman-teman. Jadi ya alhamdulillah gitu, dimanapun saya kita mencoba membuat terobosan-terobosan baru, kita perusahaan baru atau ya jaringan baru itu udah pastilah gitu kan. Nah itu. Oke, dari situ setelah Pada Kembang kita bikin properti lagi Bu, DFI Property namanya. DFI Property itu basically sebenarnya saya juga saya pernah kuliah di arsitek juga, teman-teman, Mas Agus juga mungkin tahu kalinya. Saya sebenarnya juga arsitek gitu loh. Cuma kalau arsitek itu kan menurut saya terlalu kaku ya, maksudnya nggak fleksibel lah, terlalu sih banget gitu. Tapi otak saya kalau di properti, di DFI properti lebih banyak meng-create bisnisnya, jadi bukan create
karakter rumahnya harus bagaimana, enggak. Jadi lebih banyak cari-cari peluang, potensi tanah, lahan yang kita bisa bangun dan kita jual gitu loh. Nah, kembali lagi karena ya kita entrepreneur ya udah kita akan gitu loh. Oke. Karena kita hari ini mungkin kita cerita tentang fashion, jadi ya sudah kita kembali lagi ke fashion, jadi ke DFI Fashion Industry dan Kamawadana. Oke, punten Mas Agus di screen kedua, Mas. Slide kedua. Nah, ini salah satu brand yang pernah kita ciptakan di Indonesia, di Bandung ya, terutama di Bandung. Cuma si ikonnya itu mengambil dari budaya-budaya lokal semua, teman-teman. Nah, gimana caranya dari budaya lokal, ya mungkin orang kita aja kayaknya malu ya nulis Indonesia, terus kita malu ya pakai budaya kita, tapi karena saya mencoba meng-create-nya bersama teman-teman yang ada di Amerika waktu itu ya, di New York gitu ya, ya jadilah seperti ini gitu. Nah, ini salah satu jalan di kota New York yang sangat hit lah. Mungkin teman-teman sekarang lagi pada kesana nih bulan September pada promo lah apa. Itu sebenarnya kita udah lakukan 5 tahun yang lalu teman-teman. Gitu. Cuma mungkin ya kita mau create lagi lah. Oke. Next ini. Next page Mas Agus. Gambar selanjutnya. Oh, sebelumnya ada. Sebentar. Terus. Mudah lagi, Mas. Terus. Halaman 3 ya. Nah, mungkin nanti teman-teman ya bisa kita boleh di-share lah Mas Agus nanti insya Allah kalau ada yang berminat buat ya baca-baca itu ya. Jadi emang cukup panjang juga sih karena kan ya mungkin saat ini alhamdulillah saya udah memasuki usia ke 52 Mas Agus. Jadi ya mungkin perjalanannya udah cukup panjang juga ya gitu. Makanya kayaknya kalau diceritain di sini nggak cukup nih setengah jam gitu. Ya mungkin bisa baca di situ, mungkin kita share aja nanti ya. Oke, next Mas Agus. Next screen. Nah, ini juga sama. Ini juga karya salah satu brand di kita ya, brand designer. Jadi ini mengangkat budaya Dayak nih teman-teman. Jadi ini coraknya corak Dayak di pedalaman yang sangat jauh. Mungkin saya juga belum pernah ke sana. Saya hanya lihat di internet gitu. Jadi karena kita create menjadi sebuah karya yang bisa monumental, jadi kita mix dengan gaya-gaya Amerika nih. Jadi ini corak Dayak di mix sama gedung di Amerika. Jadi gedung di Amerika nih. Jadi kita gabung, nah jadinya seperti ini bajunya nih. Oke, next. Oh, maju lagi Mas. Itu udah tadi. Nah, ini juga sama. Jadi biasanya kami membuatnya tuh satu tema, satu koleksi, tapi bisa dipakai beberapa item gitu. Oke, next. Nah, yang tadi saya sampaikan tadi, fashion fantasy tadi. Nah, ini butik kita, teman-teman. Jadi kita punya butik kecil ya. Namanya saya kasih nama fashion fantasy. Fashion tuh ya fashion, ya gaya gitu ya. Fantasy itu imajinasi. Jadi setiap harus desainer, semua orang tuh pasti punya mimpi tentang gaya mereka berbusana. Nah, di sini ini salah satu sebenarnya bukan desainer semua ini. Ini hampir rata-rata pengrajin gitu loh. Tapi karena kita punya konsep tentang ngangkat budaya Indonesia di mata teman-teman ya bukan fashion ya, akhirnya jadinya seperti ini gitu loh. Jadi mulai dari dari gedungnya, dari warnanya sampai hotelnya itu ada beberapa kayak hotel tuh. Nah, itu kita create bareng-bareng teman-teman. Jadi si temboknya kita cat sesuai sama gambar yang kita ciptakan tadi gitu kan. Sepatunya juga sama. Jadi sebenarnya sih
konsepnya sih apa? Saling mengisi lah, saling melengkapi gitu loh. Jadi makanya saya bikin konsep desain itu selalu ini apa namanya, design for life. Jadi desain untuk kehidupan. Jadi bukan desain untuk tren gitu enggak. Jadi saya lebih apa ya, lebih untuk kehidupan lah, desain for life. Jadi semuanya orang bisa diharapkan bisa pakai gitu dengan produk-produk kita ini gitu kan. Enggak memaksa tapi minimal mereka teman-teman tuh sendiri terutama di Indonesia ya. Nah, gitu walaupun yang kita ciptakan kebanyakan sih saya nggak mikir mau dijual di mana enggak, tapi lebih internasional. Jadinya seperti ini gitu teman-teman. Oke, next. Nah, ini salah satu baju muslim. Nah, saya juga kami bikin satu perusahaan baru juga namanya Islamic Fashion Consultant Development. Nah, ini waktu itu kita ke Moskow, kita bikin koleksi di sana, ya. Nah, itu karena di Moskow, jadi kita adopsi gaya-gaya Moskow, tapi versi kita gitu. Ini perusahaan terpisah lagi ya. Tapi masih di grupnya DFI, tapi dia PT-nya tersendiri gitu loh, masuk ke DFI, tapi termasuk grup, makanya ini besar gitu grupnya. Oke, next. Nah, ini juga di grupnya Islamic Fashion tadi, kami juga pernah apa bahasanya, konsep yang kita sampaikan pernah dilirik oleh Bapak Wapres kita, Bapak Amin, kemudian juga minta untuk menjelaskan sejauh mana sih konsepnya gitu kan. Makanya pas awal-awal pandemi kemarin kita bikin webinar mengembangkan potensi ekonomi Islamik di masa pandemi. Dan ini udah berjalan 1 tahun teman-teman. Tuh. Nah ini hari ini juga di hari yang sama juga hari ini Pak Amin ya sama teman-teman juga ini lagi apa namanya bikin webinar lagi. Oke. Next. Nah, ini beberapa karya juga yang pernah dipakai di Australia. Jadi koleksinya diambil dari Cendrawasih. Jadi sebelah kanan ini Cendrawasih. Nah kalau yang putih ini untuk baju ihram teman-teman. Jadi buat umroh ya. Tapi ya sebenarnya semua orang juga pasti punya ya. Dan banyaklah di pasaran banyak warna putih. Cuma kita kulik lagi, ada tim risetnya, tim desainernya mengelola bareng-bareng, jangan terlalu umroh, jangan terlalu biasa ting lah bahasanya begitu. Jadi lebih harus ya kita kasih sentuhan-sentuhan gitu kan. Gitu. Oke, next. Nah, tadi teman-teman udah lihat yang desain yang high class, jadi artinya yang apa ya, yang baju desainer banget lah ya gitu ya. Nah, kita pun sebenarnya grupnya DFI Fashion Industry kita juga ada baju-baju seragam. Mas Agus mungkin juga pernah terdengar juga. Nah, kita bikin baju seragam-seragam, sederhana sih semuanya sebenarnya. Cuma ya tetap aja karena basically kita di kreatif, jadi semuanya diulik gitu. Terutama di polanya, terus detail-detail seperti bordir, cuttingan ini, semuanya kita olah gitu. Nah, dulu teman-teman dari grupnya Bakri ya, Bakri Line juga pernah pakai ini di Bogor waktu itu. Dia pernah pakai desain kita juga. Nah, kalau yang baju putih ini buat teman-teman di Jakarta. Oke, next. Nah, kalau ini teman-teman mungkin di Matahari waktu itu ya, kayaknya sekarang nggak tahu udah buka belum gitu ya. Ini 2 brand ini salah satu yang kebetulan saya coba dikasih kesempatan untuk mengeksplor ya. Jadi mulai dari sketsa desain sampai jadi produk gitu loh. Dan waktu itu emang saya pengennya sih ke US ya, walaupun waktu itu belum pernah ke Amerika, tapi saya mimpinya saya ke sana. Makanya walaupun dibuatnya di Bandung, Bandung pun juga di daerah apa ya, di daerah Kopo waktu itu ya, pokoknya sekitar 15 kilo dari kota Bandung gitu ya. Tapi karena kita punya imajinasi yang ke depan, ya jadinya seperti ini. Padahal teman-teman mungkin nggak kebayang waktu itu. Kalau lihat foto ini sangkanya dibuatnya di mana? Ini enggak, ini asli saya buatnya di kota, di desa apa, Kopo, daerah Bandung Selatan gitu ya. Jadi daerah industri jauh dari kota lah gitu kan.
tapi ternyata tidak menghalangi kita membuat karya yang dahsyat gitu loh. Terbukti juga walaupun saya buatnya di tempat jauh dari kota gitu kan, dengan teman-teman yang ada, tapi kita bisa foto di luar di ini dengan gaya-gaya yang sekiranya bisa mengadopsi gaya-gaya tren waktu itu ya gitu. Nah gitu. Oke. Nah mungkin teman-teman oke, next Mas Agus. Oke. Nah mungkin saya tunjukin beberapa ya. Ini salah satu sketsa, mungkin saya belum tampilkan tadi. Nah ini sketsa ini ya, sketsa asli. Nah ini misalnya ya. Oke. Dan ada mungkin kalau ke ke SMK mungkin lebih gitu, udah siapkan juga begini gambar kerjanya. Jadi semuanya detail teman-teman. Oke, mungkin seperti itu presentasi dari saya mewakili Dana Desain Indonesia Group. Mangga silakan barangkali perlu diskusi, monggo santai aja. Ya, terima kasih Kang Dana, luar biasa. Mungkin pernah bisa menampilkan yang produk waktu kita bareng gitu, yang IoT masih ada nggak ya? Tapi di saya juga ada sih sebetulnya. Suaranya ini Kang Dana. Oke, yang IoT dulu teman-teman pernah saya dikasih kesempatan yang berharga dari teman-teman ITB nih mendevelop produk baju digital waktu itu ya, mungkin Iya. 2 tahun ke belakang Mas Agus ya. Iya, 2 tahun belakang ya. Ya, gitu. Kemudian menarik sebetulnya ya kalau dikembangkan oleh Betul. teman-teman non fashion sebetulnya ya. Dan ya jadi Masih ada nih Kang Dana oleh-olehnya. Aduh, cuman susah ya ngeliatnya ya. oh ya itu, betul. Ya, ini baju hasil dari Kang Dana nih. Ya. Bajunya menarik karena ada IoT-nya, jadi bisa mengukur detak jantung. Wah, saya jadi ini ya. Ya ada di sini ya. Ukur detak jantung, jadi bisa sambil jogging gitu orang tua di rumah ya. Ini ininya kemarin diuji coba di Rumah Sakit Islam, Kang Dana. Oh ya oke. Kemudian banyak masukan dari dokter-dokter berkaitan dengan penggunaan sebetulnya. Cocoknya di orang tua katanya. Untuk orang tua, kemudian itu bagusnya yaitu tadi hubungannya dengan home care dan lain-lain. Menarik sebetulnya kalau ada teman-teman dari SMK, TKJ, RPL, Elektronika Industri mengembangkannya ya. Betul. Iya. Ini juga teman-teman SMK-nya tidak hanya di Jawa Barat ya, ada di Kendal tuh Jawa Tengah ya. Iya ada Kendal Jawa Tengah, jadi seluruh Indonesia ini. Indonesia ya, oke. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Mungkin terkait dengan kerjasama segala macam. Ayo Ibu-ibu, anggap aja ya di rumah sendiri lah. Iya. Masing-masing. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, ayo jangan sungkan-sungkan Ibu-ibu. Ya, atau ada yang dijual nggak Kang Dana? Murah-murah gitu, pasmina atau apa? Kita lagi develop batik untuk pameran batik tuh. Pameran batik ya. Batik tuh ada sekitar berapa ya? 20 corak tuh. Ya. Buat Hari Batik Nasional gitu. Ya. Senang banget nih bisa berkenalan sama teman-teman di SMK nih. Ini rata-rata teman-teman ngajar semua atau gimana nih kalau boleh tahu? Wah, ini mungkin harus ditanya satu-satu ya. Mungkin dari Ngajar Pak di SMK. Oh iya, Bu. SMA Putih, Bu. SMA. Oh, saya dari SMK Ma'arif 2 Sleman, Bapak. Oh, di pinggiran. Di pinggiran perbatasan Jalan Jogja Magelang itu, Pak. Oh, dalam Bu, Surakarta dalam. Oh, Surakarta, nje. Lo itu bersebelahan dengan Magelang. Oh, iya. Monggo mangke kan saged napa diskusi nggih, pokoknya. Ya. Nggih, Bapak. Gitu. Nggih, ngoten niku.
matur suwun udah ikut ya. Wah, Yang- ini langsung Jawanya langsung keluar ya. Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silakan nanti kita buat grup untuk pengembangan. Mungkin Iya. ada yang perlu ditanyakan? Kata teman-teman TKJ, wah saya salah masuk jurusan nih, fashion. Tapi enggak juga, karena memang dulu dengan teman-teman TKJ SMK 11 Bandung pernah mengembangkan baju itu juga gitu. Yang menariknya adalah ternyata di Jepang sudah dijual Kang Dana, harganya 1 juta. Baju IoT, jadi dipakai dan bisa mengukur berapa sih denyut jantung ya, heart rate gitu. Nah, itu yang belum kita kembangkan lagi gitu. Oke. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ya. Ini baru dari Jogja aja tadi. Ya. Doang nih yang ada suaranya. Ya belum. Ada Jepara, ada Garut, Kerawang. Wah, seluruh Indonesia nih. Ya. Kudus. Ya. Mbak Lilian, Unpar ada ya? Unpar. Ya, Bu Nina, silakan Bu. Kalau mau ada yang mau ditanggapi. Oh, Bu Ninanya lagi ini ya, offline gitu. Bu Nina? Bu Lilian. Ya Pak. Oh, silakan Bu. Oke. Terima kasih Pak Dana. Tadi saya terpesona sebetulnya, makanya nggak terpikir bertanya. Ini terpesona karena keren banget gitu ya. Yang saya bayangkan ini bagaimana membawa pesona ini untuk dibumikan gitu ya untuk para siswa SMK, karena kan kita akan mendampingi, walaupun mungkin nggak semuanya harus bikin fashion, tapi mungkin dari bidangnya masing-masing yang mungkin terkait gitu ya, entah di pemasaran digitalnya, mungkin entah di aplikasi atau apa yang lain. Jadi mungkin kalau belum ada yang sempat bertanya, mungkin sedang mengendapkan Pak Dana ini apa yang kira-kira bisa diambil perannya gitu ya. Semoga ini bukan jadi pertemuan pertama dan terakhir, tapi kita butuh kelanjutan silaturahminya, mungkin nanti dikoordinatori oleh Pak Agus ya. SMK mana yang bisa mengambil peran apa, yang barangkali dimagangkan atau dan lain-lain ya Pak Agus. Saya senang menghadiri sesi ini. Keren banget ya, ibu-ibu pasti ibu-ibu, suka gitu. Ibu-ibu langsung aduh keren pisan gitu, udah pengen nanya aja ukuran. Ya. Jadi sebetulnya Bu Nina dulu itu saya sama Pak Dana malah diundang oleh Pak Dana, itu diundang oleh Kadin ya Kang Dana ya. Kadin mereka memberi tantangan bagaimana fashion, salah satu fashion itu jualannya ke luar negeri, tentu saja dengan digital ya. Betul. Gitu. Kemudian saya ingat benar waktu itu teman-teman dari Kadin bilang, bisa nggak kalau agak beda dikit katalognya digitalnya, apa tuh kalau saya mau nyoba itu ada 3 dimensinya gitu. Itu berarti kan mengaitkan teman-teman di kafe multimedia itu untuk pengembangannya gitu. Saya bilang ya bisa, itu teknologinya sudah ada, tinggal dikembangkan. Sama ITB mah aman ya Mas ya? Enggak juga lah. Jadi. Oh, izin bertanya dari SMK 2 Jepara. Iya, mangga Mbak Alfia. Silakan. Ya, selamat siang Pak. Dana. Pak Dana, nggih. Ini aja panggilnya. Oh, Kang Dana, nggih. Saya dari Jepara, Pak, dari SMK Negeri 2 Jepara, Jawa Tengah. Nggih. Kebetulan saya ini mewakili dari Hubin, dari Humas, dan saya salah satu guru di jurusan Kriya, Pak, Kriya Tekstil. Tapi di SMK 2 Jepara itu jurusannya sangat kompleks. Ada jurusan kriya, itu kriya kayu, kriya tekstil, kriya keramik, kriya logam, dan ada jurusan tata busana serta animasinya. Wah, luar biasa. Oke, sebenarnya kalau melihat dari Kang Dana tadi, ini jurusan yang ada di sekolah kami ini bisa saling bekerja sama, berkaitan. Cuma yang menjadi kendala saat ini itu di jurusan kami belum tercipta adanya saling link and match antar jurusan. Padahal kalau saya amati dari pemaparan tadi, sepertinya kok bisa ya antara jurusan tata busana itu kita saling kerjasama dengan jurusan tekstil, yang kebetulan jurusan tekstil itu produksi batik. Produksi batik tulis, batik cap, batik printing juga. Cuma selama ini masih terpisah, Bapak.
masih terpisah sendiri-sendiri begitulah. Kalau jurusan tata busana fokus dengan tenunnya karena kebetulan di daerah Jepara itu penghasil tenun juga. Oh, betul. Ya, terus kalau di jurusan tekstil dia fokus ke batik, batik yang berupa bahan, tapi belum berupa baju, Pak. Oke. Kang Dana. Nah, di jurusan logam itu juga produksi perhiasan dari monel, dari logam seperti itu. Nah, kalau kita misalnya dibuat kerjasama itu kan kayaknya bagus gitu ya. Kayaknya kok bisa saling keterkaitan. Menurut Kang Dana ini kira-kira strategi apa yang bisa kita mulai dengan beberapa jurusan ini supaya bisa saling bekerjasama dengan baik itu kira-kira bagaimana Kang Dana? Ya, wah ini menarik. Terima kasih ya. Nah, dari Unpar juga dahsyat, seru. Jadi makanya gini Mas Agus, mohon izin nih Mas Agus, teman-teman. Monggo. Jadi saya melihatnya tadi kalau misalnya ya ini kan apa ya? Ya tadi kalau manusia itu diciptakan kan punya kompetensi, punya keahlian tuh kan masing-masing ya. Jadi ya mungkin karena saya mindsetnya lebih ke entrepreneur, jadi saya bisa, walaupun saya sendiri juga demen gambar gitu ya, tapi saya bilang kalau gambar doang, gambar sendiri, akhirnya saya kayak ini ya, ini baju film, saya lagi bikin film nih, hijab cinta di sini. Nah itu mulai dari konsep, terus kemudian apa namanya desain sama semuanya tuh melibatkan mungkin ada 50-100 orang, Mbak, gitu. Itu dari bajunya tok loh, belum filmnya, belum pemainnya. Jadi kalau mau syuting itu bisa banyak banget gitu. Artinya di industri fashion tuh sebenarnya kalau fashion tuh luas gitu loh, makanya saya juga bisa bikin perusahaan di luar fashion tuh banyak juga gitu. Nah, untuk pertanyaan Mbak Alfiah tadi ya, Mbak Alfiah aja. Oke. Nah, menurut saya Mbak, cara yang paling strategis paling ya kita membuat sebuah apa ya event lah ya, event atau semacam lomba gitu ya, nggak harus ketemu juga nggak apa-apa, kita virtual aja gitu kan. Nah mungkin saya kalau bicara digital untuk memberi masukan atau ngasih konsep buat teman-teman yang di SMK sama ibu-ibu di sini, kayaknya saya dengan senang hati gitu, karena intinya kan kita hidup tuh kan harus apa ya, harus berbagi ya. Toh juga kita meninggal juga nggak ada yang dibawa kan kecuali amal jariah 3 perkara itu kan. Nah makanya nih saya demen banget nih siang ini bisa berbagi gini, demen gitu loh. Gitu. Jadi mungkin menurut saya Mbak Elvia mungkin kita mulai aja dengan seperti yang disampaikan Mas Agus tadi dari ITB tadi, bahwa ini anggap aja nih perkenalan pertama gitu kan. Nah nanti selanjutnya tuh ada beberapa poin-poin lagi di luar fashion banyak Mbak gitu. Kalau desainer, entrepreneur tuh jadi berpikirnya dia jauh banget gitu. Jadi orang kadang nggak kepikiran, ini orang gila kan. Tapi enggak juga, buktinya bisa gitu kan. Saya nggak usah ke Kalimantan, saya nggak tahu orang Kalimantan gimana, saya belajar dari internet gitu kan. Tapi teman-teman di Bandung bisa ciptain kayak gitu. Terus pernah saya bikin coretan tadi yang brand di ada 2 brand MG sama RFL tadi juga, itu juga dibuatnya di pedesaan itu Mbak, jauh dari peradaban. Tapi karena kita berpikirnya jauh luas, bisa deh gitu. Jadi tempat pokoknya masih ada di alam dunia aja ya, yang insya Allah masih bisa disinergiin gitu. Kecuali udah beda alam ya susah ya gitu. Kalau masih di dunia insya Allah masih bisa gitu. Itu Mbak Afria. Jadi kalau menurut saya mungkin kita akan coba, mungkin izin sama Mas Agus juga, teman-teman di Unpar kita bikin komunitas aja gitu. Ya. Supaya jadi pendidikan yang ada di SMK atau di SMA yang jurusan tata busana itu tidak hanya orientasinya tidak hanya membuat gitu, tapi bagaimana orientasinya bisa menciptakan dan orientasi nanti lebih ke apa ya, ke bisnis kalau saya gitu, saya arahkan ke sana, nggak apa-apa juga kan. Itu juga ujung-ujungnya semua ke sana gitu. Kalau nggak ke situ kayaknya susah Mbak, apalagi kondisi seperti ini gitu. Mungkin seperti itu Mbak Afria. Ya Kang Dana, kebetulan kalau di SMK itu ada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi mungkin bisa bersinergi dengan wirausahanya itu di memperkuat mata pelajaran PKK itu tadi kayaknya.
Nggih. Terima kasih Kang Dana. Makasih, Terima monggo. kasih Pak Agus. Ya, makasih Bu Alia. Mungkin saya tambahkan satu karena ada animasi ya Bu. Iya Pak, iya. Animasi itu tadi yang saya bilang kami bisa bantu untuk pengembangan 3D model Bu. 3D model tapi 3D untuk model ya Pak. manekinnya manekin digital gitu. Oh, manekin digital. Kebetulan kemarin itu dapat bantuan Ya. printer 3 dimensi Pak, tapi kecil Oh skalanya enggak, untuk ini enggak? ngobrolnya teman-teman animasi membuat Aha. di software 3 dimensinya Bu. Oh ya ya ya, Ya, desainnya ya Pak. desain pakai Blender gitu-gitu. Kami bisa bantu karena Kadin pengen seperti itu dulu. Saya mau bantu jualan produk Indonesia tapi ada sedikit tambahan yang agak keren, bisa nggak pakai 3 dimensinya? Oh ya bisa sekali. Saya bilang perlu teman-teman animasi, DKV, multimedia. Saya bilang. Jurusan animasi. Iya. Yang waktu itu yang Kang Dana ya, pernah ingat ya nih? Saya diundang Kang Dana soalnya sama Kadin ya. Kebetulan juga di luar perusahaan grup, saya juga menjadi salah satu ini ketua di ekonomi kreatif Kadin, Mbak Afia. Iya. Gitu. Jadi ini salah satu ya tugas inilah amanah gitu ya. Terlepas nanti hasilnya seperti apa, pokoknya amanahnya mengembangkan. Iya. Silakan Bapak Ibu isi daftar hadir. Rencananya setelah ini kita buat komunitas kecil untuk melanjutkan hasil diskusi ini. Tidak melulu harus tata busana, yang di luar itu juga bisa. Ada lagi Bapak Ibu? Ini yang dari kota lain, Mas Agus masih banyak nih. Ya mungkin terpesona ngeliat desain pakaian segala macam. Iya, padahal itu idenya dari kampung semua tuh. Semua, tapi kita olahnya kan yang olah tuh anak-anak ya anak-anak milenial gitu ya. Iya. Anak-anak yang punya pemikiran jauh ke depan gitu kan, Mas, sengaja saya mix aja gitu Mas Agus. Iya. Ya tadi IoT tadi kan butuh teman-teman elektronika industri ya sebetulnya sama TKJ, RPL. Yang dari ini dari Pekanbaru juga ada ya? Iya ada. Tasik. Ayo mangga silahkan teman-teman. Iya. Link absen diulang. Oh ya. Oke, saya bagikan link absen. Bapak Ibu cukup kalau gitu? Sepertinya tidak ada yang bertanya. Jadi dagangannya diendapkan dulu tadi kata Bu Nina. Nanti saya izin kita buat grup WA mungkin ya Kang Dana setelah ini. Mungkin nanti ada kelanjutan. Mungkin Kang Dana nanti jadi memberikan sesuatu hal gitu ya. Amin, makasih. Makasih nih Kang Dana. Ada lagi Bapak Ibu sebelum saya tutup? Ada makan siangnya nih Mas Agus? Ya di rumah masing-masing Kang Dana. Oh, di rumah masing-masing ya? Semuanya ini ya? Seluruh Indonesia ya? Iya, seluruh Indonesia di rumah masing-masing gitu. Di rumah masing-masing. Yang dari ini baru dari Jawa Tengah ya? Yang lainnya? Ya lagi diendapkan. Siapkan dulu. Ya SMK 3 Garut kalau nggak salah jurusan ini ya tata busana ada yang hadir Bapak Ibu? SMK 3 Garut. Ada Pak, ada Ya. kami yang mohon maaf baru gabung. Oh iya, Ibu, mangga. Yang di Garut, saya sering ke Garut, Ibu, ada workshop di sana. Mangga Ibu. Aduh, saya belum ini nih, belum Connect. belum connect karena saya baru masuk nih Pak. Jadi mohon maaf tadi apa yang sudah dimasuk. Oh iya. Ibu. Nanti kita bagikan lah itunya apa namanya PDF-nya Mas Agus ya. Ya nanti materinya kita bagikan. Materi pengenalan aja. Ya. Banyak sih mau ditanyakan Pak, tapi saya belum berani bertanya karena Bapak sendiri belum menginikan tentang apa gitu. Jadi nanti aja mungkin kalau sudah ini baru saya bisa nanya. Oke, Bu. Ya. Ya, nggak apa-apa, santai aja, Bu. Oke, nanti paling dibuatkan grup ya, Kang Dana. Kita juga perlu teman-teman RPL ya Kang Dana, ngembangin katalog itu ya, e-commerce-nya ya. Waktu itu ada hutang ke Kadin jadi berapa lama ya? Belum selesai ya?
buat website katalog ya. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa lah nanti. Oke, kalau tidak ada yang bertanya mungkin kita cukupkan, nanti dilanjutkan di grup WA Kang Dana. Yang lain coba tanyain lagi, nggak ada lagi nih. Oh. Yang Bandung nih, Bandung ada nih, SMK 6 Bandung. Oh, ada SMK 9 Bandung. Oh. SMK 9. Oh, ini ada SMK 9. Ini SMK-nya Bu Ana nih, Bu Sana nih. Mungkin ada yang... Saya bisa masuk ke WA. Oke, kalau tidak ada yang bertanya mungkin cukup Kang Dana. Nanti saya buatkan grup WA aja untuk tadi, misalnya Bu Alifa ingin ngobrol bagaimana kerjasama di dunia fashion, mengaitkan antar gria ya. Kemudian kalau ada yang ingin guru magang atau PKL boleh juga ya di workshop Kang Dana ya. Boleh. Di daerah mana tuh Kang Dana? Yang ada beberapa workshop kayaknya Kang Dana ya. Makanya kan banyak tadi itu dari Sabang sampai Merauke kita bikin workshop aja. Aja Mas Agus. Ya siap. Ya siap. Ya udah. Kang Dana, saya ucapkan terima kasih nih. Oke. Hari ini luar biasa ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir. Kemudian nanti kita lanjutkan ke sesi yang lebih detail. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutupkan Kang Dana. Saya ucapkan terima kasih nih atas nama PPTIK bisa menyempatkan waktu. Kalau kemarin sibuk ke pabrik macam-macam, alhamdulillah hari ini waktunya cukup luang. Dan benar-benar saya ucapkan terima kasih Kang Dana dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih kehadiran pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin pamit Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih Pak Kamal Wardana. Terima kasih Kang. Nuhun, sami-sami. Pak. Ya,